berkemuliaan untuk Tuhan kita. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati atas kebaikan, atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu saya mau minta kepada Ibu Dewi Kim memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami akan selalu mengucap syukur. Karena Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami, yang menjaga dan menolong kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Semoga persembahan ini menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Berkatilah Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Juga yang belum bisa memberi Tuhan, berkati jemaat Ginosko di tempat ini, dan juga berkati semua yang hadir di tempat ini. Berkat melimpah dari surga. Engkau tuntun kami semua ke padang yang rumput hijau, ke air yang tenang dan jernih, ke tempat yang berlimpah susu dan madu. Kau curahkan berkat-Mu dari surga kepada kami semua. Terima kasih Bapa.
Sekarang kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembari kita memberikan persembahan kita naikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan yang menjadi penyegar dalam hidup kita, yang menjadi penuntun di setiap langkah kita. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu.
boleh bersekutu di tempat ini untuk merasakan bersama-sama hadirat Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh mengagungkan nama-Mu, kami boleh bersorak bagi nama-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau urapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu semuanya dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, semua kami di tempat ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Baik, saya persilakan untuk duduk semua. Baik, Bapak Ibu, saya sapa kita semua. Shalom. Aduh, kok kecil kali suaranya, padahal ramai banget loh kita. Memenuhi ruangan ini lagi ada berapa ratus orang. Oke, saya sapa kita dari sebelah kanan saya ya. Shalom. Oke, sebelah kiri dong, jangan kalah ya. Shalom. Oke, untuk semuanya shalom. Lambaikan tangannya, shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Kita percaya bahwa kita orang-orang yang mengalami mukjizat yang sangat luar biasa, amin. Kita percaya bahwa setiap kita memiliki yang namanya kerinduan yang sangat besar untuk merasakan hadirat Tuhan, amin. Tapi Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan kita sering sekali merasa down. Kita sering sekali merasa tidak ada harapan. Benar? Nah. Oke, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya yang bertemakan tetap percaya dalam keadaan terjepit. Ya. Ini seperti gambarnya tuh. Dalam keadaan terjepit pun kita masih tetap percaya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Vivian Gea. Saya berasal dari Polonia, Sumatera Utara. Di sini ada orang Nias? Oke, Yahobu Fefu. Oke, itu sapaan kami dari bahasa Nias, Yahobu. Kalau yang dari Batak, Horas. Oke, kalau yang lain saya nggak tahu, Bapak Ibu ya. Nah, palingan apa Kareba dari Kalimantan ya. Yang lainnya saya lupa gitu ya. Oke, Bapak Ibu, dalam kasih Kristus kita dipersatukan dalam sapaan Shalom. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur boleh berdiri di depan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini bakal menyemangati kita kembali. Ini akan membuat satu gerebekan di mana kita akan rindu selalu datang beribadah di tempat ini, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya lanjut memperkenalkan diri. Saya dari STT Setia Jakarta. Saya alumni tahun 2023. Dan saat ini saya juga masih kuliah S1 juga, bukan S2. Jadi meskipun saya sudah selesai, saya masih S1 lagi. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur kasih Tuhan terus menyertai kehidupan saya. Saya boleh mendapatkan beasiswa. Saya masih kuliah di sastra di UKI di Cawang. Ya, jadi saat ini status saya masih mahasiswa dan saya juga bekerja di sekolah sebagai tata usaha, sebagai staf di sana di Jakarta Barat. Ya, sekarang saya juga tinggal di Jakarta Barat. Jadi saya sampai di sini lumayan. Terkadang saya mau terbalik, soalnya jalannya nggak pernah saya lewatin Bapak Ibu. Biasanya kalau saya mau kemana-mana itu lewat busway. Hanya saja memikir waktu, terus itu karena tadi barusan saya dari Smart Home ya Pak ya. Saya juga tidak tahu di mana lokasinya, di Ancol ya Bapak Ibu. Jadi dari sini lumayan sekitar 20 menitan. Ya, saya juga tadi nyasar di jalan. Dan ternyata dalam perjalanan itu saya merasakan kasih Tuhan itu sebenarnya sama seperti kehidupan kita semua, sama seperti kehidupan Bapak Ibu yang lalui saat ini. Ya, dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari masalah. Termasuk apa yang saya alami mulai dari pagi saya berangkat dari tempat saya sampai di Smart Home dan saya sampai saat ini dan berdiri di sini itu melalui liku-liku yang panjang. Ya, Bapak Ibu, saya menggunakan yang namanya juga smartphone. Ya, yaitu HP yang sangat canggih
yang bisa menuntun jalan kita, menuntun jalan untuk ke tempat ini. Itu saya menggunakan smartphone di mana dia bisa menuntun kita. Apalagi satu kebenaran firman Tuhan yang sudah nyata jelas-jelas mau menuntun kita kepada Bapa. Amin. Amin. Oke. Dengan tema kita pada siang hari ini, tetap percaya dalam keadaan terjepit. Dari awal saya sudah katakan bahwa semua kita mengalami yang namanya up and down, yaitu kita merasa hidup kita itu kadang gak ada artinya. Terkadang dalam keseharian kita Bapak Ibu, ya, meskipun kita merasa bahwa hidup ini kayaknya kadang gak berarti lagi, ya, kadang kita merasa putus asa, benar? Kadang kita tidak berpengharapan lagi, bahkan terkadang di dalam kehidupan kita melupakan apa yang sebenarnya sudah diidentitaskan bagi kita. Kita ini sebenarnya sudah memiliki power itu di dalam hidup kita. Kita sebenarnya sudah memiliki keberanian, hanya saja bagaimana kita menggunakannya. Amin. Oke. Di sini kita akan membahas tentang teladan yang diberikan kepada kita atau yang dijelaskan oleh Alkitab ketika ada beberapa tokoh yang dalam keadaan terjepit, tapi mereka tetap bangkit. Ya. Ini teladan yang pertama itu adalah di dalam kisah Ayub. Bapak Ibu pernah mendengar kisah Ayub? Ya. Ayub itu kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya. Ada yang tahu berapa anak-anak Ayub? 10. Dia kehilangan 10 anak-anaknya, dan dia juga kehilangan kesehatannya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini lagi dalam keadaan yang sama, mungkin kita yang saat ini dalam perekonomian kita sudah tidak ada lagi, atau dalam keadaan kesehatan kita kurang membaik, ya, kita yang dalam keadaan sakit saat ini. Ingat, Ayub pernah mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Dalam keadaan terjepit, ya, ketika kita lihat di dalam kisahnya, ia mengatakan bahwa ada istrinya yang menggoda dia. Udahlah, kutukin aja itu Allahmu. Itu pun kamu sangat menjerit, kamu sangat merasa kasihan. Sudahlah, mati sajalah. Benar nggak? Ketika keadaan itu sudah tidak mendukung kita lagi, kadang yang timbul dalam diri kita itu adalah kepasrahan. Benar? Ya. Dalam hidup kita itu maunya udahlah Tuhan, finish aja, udahlah Tuhan, stop sampai di sini aja, aku gak mau lagi gitu. Jadi itu adalah hal yang dialami oleh Ayub pada saat itu. Tapi ia punya Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Bapak Ibu, ketika ia terus percaya dalam keadaannya yang sangat terhimpit, yang sangat terjepit, ya, ketika dia dikasih bara di seluruh tubuhnya, ya, itu dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Udah hartanya ludes, semuanya udah nggak ada. Dia orang miskin, termiskin dan sangat termiskin. Ditambah orang-orang di sekitarnya pun tidak mendukung lagi dia untuk bangkit, malah ingin menarik dia jatuh lagi. Kalau bisa kasih aja di dalam kubur deh, gitu, ya. Bahasa sederhananya udah deh sampai di situ aja gitu. Jadi itu adalah tokoh teladan yang perlu kita patut, sehingga Tuhan memulihkan kembali keadaannya ketika ia terus percaya. Apa aja? Yaitu hartanya berlipat kali ganda, anak-anaknya juga lahir kembali, dan semua orang-orang di sekitarnya dipulihkan. Karena apa? Karena ia percaya kepada Tuhan. Kisah yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini ketika mereka dalam keadaan terjepit, mereka masih percaya kepada Tuhan, yaitu ketika Paulus di dalam penjara. Bapak Ibu, berada di dalam penjara itu adalah, menurut kesaksian, itu adalah sesuatu hal yang tidak ingin diulangi lagi. Ya, saya pernah pelayanan di Papua, pelayanan dengan orang-orang di Papua, di penjara. Ya, saya pelayanan di sana.
Setiap hari Senin sore itu biasa kita ada ibadah untuk melayani mereka, menguatkan mereka. Dan ternyata beberapa orang yang ada di penjara itu berbagai kasus. Ya, Bapak Ibu tahulah kalau di penjara itu kasusnya apa aja. Ya, tentu pasti sudah melalui jalan yang panjang sehingga mereka bisa dinyatakan bersalah. Mereka orang-orang bersalah, tapi kita tetap mengasihi mereka. Amin. Kita tetap mengasihi orang yang bersalah, karena itu memang perintah buat kita. Mengasihi musuh kita, mengasihi sesama kita, mengasihi orang yang bersalah. Ya, bahkan kita disuruh mengampuni Bapak Ibu. Seberapa banyak? 70 kali 7 kali. Jadi itulah hebatnya Tuhan kita. Dia tidak pernah mengejarkan kebencian. Coba sekali ajalah Tuhan gitu. Ketika Tuhan saya dihianati, minimal lah Tuhan saya balas sekali aja gitu. Atau satu ayat ajalah Tuhan, saya mau membalas kejahatan itu. Malah Tuhan menyuruh yang lebih berat lagi, mengasihi musuh. Udah lagi musuh kita kasihi lagi. Ya, itu ajaran yang sangat luar biasa, yang satu-satunya mengajarkan tentang kasih Tuhan itu. Amin. Ya, di sini juga Rasul Paulus ketika ia di dalam penjara, ia mampu berseru lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia itu semua kuserahkan ke dalam Tuhan. Aku percaya semua apa yang saya lalui, semua apa yang Rasul Paulus alami pada saat itu, ia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ia percaya bahwa segala perkara itu aku serahkan ke dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Rasul Paulus pada saat itu juga dalam keadaan terjepit, Bapak Ibu. Penjara Romawi pada saat itu, pas saya dengar cerita, dari sejarah, itu makanannya itu diukur. Ya, kalau pengilustrasiannya dan beberapa juga yang saya tahu itu memang diukur makanannya, ya, diukur. Sebelumnya juga saya mungkin bisa mengatakan mengalami hal yang sama. Ketika saya sekolah teologi di kampus itu kita ada asrama, ya, benar anak-anak asrama? Kita anak asrama, kita juga mengalami hal yang sama, hanya saja bukan di penjara Bapak Ibu. Namanya itu asrama, ya, kita diasramakan dan di situ penuh dengan aturan yang harus kita taati. Kalau kita nggak taati, kita akan ya kena hukuman gitu atau didisiplinkan ya supaya kita taat. Makanan kita sudah diatur, kita makan apa gitu, sudah teratur. Dan sama seperti di rumah juga kan kita ada aturan, ada takarannya gitu. Kalau di penjara ternyata lebih daripada itu, ya. Kalau di kami masih boleh nambah nasinya, ya, di asrama kami masih boleh nambah nasinya. Mungkin ada beberapa kesaksian yang saya dengar dengan teman-teman pelayanan itu nggak boleh, jadi apa yang sudah dijatakan itu aja. Dan ketika saya dengar kesaksian dari ketika saya pelayanan di Papua, itu mereka nggak boleh tambah lagi Bapak Ibu. Kalau sudah dikasih 1 centong hanya itu doang gitu. Lauknya nggak boleh ditambah. Apa yang sudah dikasih itu yang dimakan. Jadi sudah dijatahin. Jadi kita yang banyak makan, apalagi kalau sebelum masuk penjara udah banyak makan, itu udah nggak bisa lagi. Makanya rata-rata orang yang keluar itu mereka pada kurus karena ya makanannya saya segitu gitu. Jadi itu adalah hukuman atau denda buat mereka. Demikian juga yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Ya, kita percaya bahwa apa yang dialaminya, ia mampu berseru kepada nama Tuhan. Seberapa di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang mampu dalam keadaan terjepit ini, kita mampu berseru nama Tuhan. Satu kesaksian saya yang ini baru saya alami tadi malam. Ya, izin Pak saya ingin ceritakan kembali. Ketika saya diminta untuk sharing tentang firman Tuhan ini dalam minggu ini, sehingga apa yang saya paparkan ini boleh tersampaikan Bapak Ibu, ya. Kemarin saya pergi ke ibadah pemuda di lingkungan di mana saya tinggal. Itu di Cengkareng, kalau Bapak Ibu ada yang tahu di Cengkareng. Jadi malamnya itu ada rapat ditambah latihan untuk ibadah hari ini gitu. Jadi saya pergi, ketika kita pulang bersama dengan teman-teman youth,
itu kebetulan saya nggak bawa tas, jadi HP saya itu saya taruh di kantong begini, dan kantong saya nggak panjang, soalnya dia kemeja dan ada kantong agak panjang, dan HP saya itu tertutup, jadi dia nggak nongol dikit gitu, ya tertutup, jadi saya rasa aman gitu. Kenapa saya nggak bawa tas? Karena saya merasa aman kalau saya kasih di kantong gitu. Jadi saya bawa motor. Pas terus itu kita singgah untuk beli minum di pinggir jalan. Kita singgah, itu kita jalan kita sambil nyanyi tentang tentang kebaikan Tuhan. Kita sambil nyanyi lagu rohani, kebaikan Tuhan gitu. Kita sambil menyembah di jalan. Tapi kita jalannya pelan, soalnya lagi minum es nih ceritanya. Ya, kita sambil minum es, terus itu kita sambil nyanyi nih di jalan. Teman-teman saya masuk gang mereka ke tempat mereka, ke kosan mereka. Jadi kami tinggal berdua, kita jalan. Pas saya sampai di tempat di depan kos saya lihat kok enteng gitu. HP saya udah hilang, Bapak Ibu. Ya, HP saya hilang. Terus saya bilang, aduh, gimana nih? HP saya hilang. Ya udah, ayo kita balik, kita muter. Terus itu udah kita panggil lah teman-teman yang tadi, ini HP ini hilang gitu. Ya udah, terus saya bilang, beneran nggak sih, Win? Gitu. Beneran nggak, siapa yang mau hilang? Iya, HP ku bener hilang. Soalnya dari mimikmu aja masih senyum-senyum gitu. Lah, terus gimana? Masa aku harus nangis gitu? Ya lah, harus nangis gitu. Ya udah, sampai cari-cari, ya udahlah aku nangis dulu ya gitu. Tapi memang sedih rasanya kan. Tapi kayak ya udah gitu. Mau gimana lagi? Soalnya tadi aku yakin aku kasih di sini, dan sebelum kita berangkat saya sudah yakin, terus saya taruh depan biasanya gitu kan. Nah, Bapak Ibu, kita cari-cari sampai teman-teman cari. Di jalan itu saya nyanyi. Ya, saya lupa saya nyanyi apa. Saya mengeluarkan air mata, saya bilang, aduh Tuhan, kenapa gini banget ya? Padahal besok itu saya bawa motor untuk pelayanan, untuk lihat map mau ke Jakarta Utara. Dari Jakarta Barat ke sini itu 30 menit gitu. Jadi ya udahlah, saya bilang sama teman-teman, ya udahlah di sini aja, saya males lagi cari. Ya udahlah, nggak masalah, kita doakan aja semoga ada orang baik dan menemukan. Sampai mereka cari-cari di lokasi, mau HP mau apa, email mau apalah, ya dicarilah istilahnya ya buat teman-teman. Dan sampai jam 11:30 saya bilang udahlah, kita kembali aja. Saya kembali ke tempat saya kasih tahu sama adik saya, soalnya kita satu kos. Dia bilang, Kak, beneran nggak sih HP yang hilang? Dan teman-teman yang ngantar saya juga tanya, iya Win, kayaknya nggak kelihatan dari mimikmu. Biasanya orang yang kehilangan HP itu menangis. Jadi saya katakan bahwa ketika saya kehilangan, apakah saya harus menjerit? Apakah saya harus histeria? Atau saya harus membanjiri ini Jakarta Barat gitu? Kan nggak mungkin. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Ketika Tuhan, saya katakan, Tuhan, HP ini saya pergunakan besok untuk pelayanan, untuk melihat map saja Tuhan. Ya. Tapi terserah Tuhan, saya hanya berdoa dalam nama Yesus. Ketika ada orang baik yang menemukan, atau tadi mungkin dijamret di jalan. Tapi saya merasa enggak, soalnya agak sepi, soalnya jam 10 ke atas gitu. Ya udah, Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang pimpin gitu. Jadi Bapak Ibu, makanya tadi semalam itu saya minta adik saya minjemin HP-nya untuk lihat map saja. Haleluya. Ya. Jadi ada satu yang dapat saya pelajari dari perjalanan itu, bahwa tidak selamanya apa yang kita miliki saat ini itu kita harus terus untuk berharap bahwa itu akan kembali gitu. Apa yang sudah hilang, kita percaya Tuhan akan menggantikan jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih sempurna lagi. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, tetap percaya dalam keadaan terjepit. Mengapa? Ya, yang menjadi pertanyaannya, mengapa sih? Kan kita sudah cukup menjadi orang percaya. Mengapa? Ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Katakan amin. Amin. Ya. Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Kita dapat lihat di dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Tuhan berjanji, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai,
engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Ya, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu menyertai kita. Sewaktu kecil, siapa di antara kita yang takut kalau misalkan udah gelap, takut ke kamar mandi? Termasuk saya. Saya waktu kecil takut ke kamar mandi. Ya, ini adalah ajaran yang menurut saya tidak perlu dikembangkan untuk generasi selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, kita ditakut-takutkan dengan kegelapan, karena kegelapan itu identik dengan setan. Padahal kegelapan itu adalah bagian dari penciptaan, bagian dari kebesaran Tuhan sebenarnya. Kegelapan yang dimaksudkan ketika para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu adalah hati kita yang tidak mau menerima kebenaran itu. Kegelapan itu bukan karena malam gelap banyak setan, enggak. Setan itu ada di mana-mana, baik pagi maupun siang, dia tetap ada. Apalagi di perkumpulan orang-orang beriman. Ya, ketika saya kecil saya sangat takut dengan kegelapan. Ya, apalagi pada zaman itu ada isu-isu penculikan anak kecil. Ya, jadi orang tua suka menakut-nakutin, jangan pergi kemana-mana ya, pulang sekolah ke rumah, bersihkan rumah, cuci piring atau segalanya. Yang penting sudah dijadwalkan lah ngapain hari itu. Jangan kemana-mana yang banyak penculikan gitu. Jadi kalau malam jangan kemana-mana gitu. Jadi banyaklah didoktrin. Memang kita harus mewaspadai Bapak Ibu ya. Kita memang waspadai, apalagi di kota besar ini kita waspadai. Bukan berarti ini, tapi hanya saja ini pas saya di kampung halaman saya. Ya, ketika saya sudah besar ternyata ada beberapa ajaran yang menurut saya itu merusak mental saya, merusak mindset saya untuk berpikir ke depan. Saya takut dalam kegelapan gitu. Ya, termasuk lagi ketika saya dari Sumatera menuju Jakarta. Saya diwanti-wanti untuk tidak ngomong dengan orang Jakarta. Saya diwanti-wanti untuk tidak bertanya dengan orang-orang yang ada di Jakarta. Yang penting nyampe di Jakarta, telepon orang yang ada di Jakarta aja. Jangan bertanya-tanya sama orang. Ya, suatu kali sampai saya semester 3 atau semester 3 atau semester 4, saya sudah ada Grab lah, sudah ngerti soal Grab ya. Soalnya pas saya di asrama itu dibawa oleh kakak-kakak semester, jadi nggak tahu menau lah, yang penting jalan ikut aja. Pas saya sudah mau masuk ke pelayanan, itu saya sudah menggunakan Grab kayak Gojek ya. Jadi waktu itu setiap saya naik Grab itu saya ajak bicara bapaknya, "Ya Pak, ini pekerjaannya sehari-hari ya Pak." Jadi kayak bukan sok cool, tapi saya orangnya refleks untuk bertanya. Ya, saya suka bertanya, "Bapak kerjaannya ini sehari-hari ya Pak, atau hanya nambah-nambah penghasilan kedua lah istilahnya." Saya suka tanya, "Pak, Bapak dari mana tadi? Setelah ini mau kemana gitu? Bapak tinggalnya di mana gitu?" Suka buang-buang kata. Bapaknya juga pasti bertanya, "Iya, Mbaknya orang mana gitu?" Ya, jadi saya percaya bahwa ketika saya bertanya sama orang itu juga dia pasti merasa lega gitu ya. Dia juga menyetir saya itu juga dengan sukacita. Jadi itu yang saya tanamkan sebenarnya dalam diri saya. Ketika ada orang yang bawa saya yakin bahwa dia akan membawa saya ke tujuan yang benar gitu. Jadi saya perlu dong komunikasi dengan dia. Saya perlu supaya dia juga merasa aman dan saya juga merasa nyaman gitu. Posisinya pada saat itu saya lagi teleponan nih sama kakak saya. "Ya Kak, gini. Oh iya, saya sudah di sini gitu." "Oh, lagi ngomong sama siapa?" "Oh, jangan banyak ngomong dengan orang di situ. Itu nanti kamu gini. Banyaklah cerita yang isu-isu. Jadi Bapak Ibu, ternyata untuk tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita dalam keadaan apapun itu perlu. Ya, kita nggak perlu takutin ya. Ada satu cerita yang menurut saya ini juga penyertaan Tuhan. Ya, ketika saya scroll TikTok ya, Bapak Ibu kenal TikTok ya, itu ada satu gambaran kayak di mana ada satu ibu-ibu, dia jalan sendirian, dia putus asa karena habis dari kantor pengadilan, habis perceraian dengan suaminya, dia sudah nggak ada harapan.
anak mereka ada satu. Ya, mereka punya anak satu, masih bayi umur 2 tahun lah. Ya, jadi dia jalan, ada yang jambret dia. Dan ini benar-benar kecopet gitu. Dia dijambret, dia lari, udah dia malah manggil lagi, Pak, ini masih ada lagi jam mahal saya gitu. Dia masih kasih HP-nya lagi, ya, dia masih kasih HP-nya. Terus itu yang copet ini otomatis lari dong. Ketika dia lari, dia tengok, loh, ibu ini kenapa nggak ada pengharapan gitu? Dia udah layu, terus itu jalannya udah terseong-seong gitu. Dia udah gini. Ada satu gerakan di dalam hati si pencopet ini, karena mereka 2 orang, salah satu dari mereka mengatakan, kayaknya ibu ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, ibu ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka lalu bertanya-tanya, Bu, kayak mereka bertanya, malah ibu itu langsung refleks mengambil kalungnya lagi. Oh iya, saya lupa kasih ini. Itu dia kasih lagi cincinnya. Kedua pemuda yang menjambret dia ini, dia langsung membawa ibu itu duduk dan bertanya, ada apa denganmu ibu? Dia bertanya dan dia menceritakan, suami saya menceraikan saya gara-gara ketahuan selingkuh dan sebagainya. Dan kita cerai. Terus sekarang oke, rumah saya ada kok, kalau mau ambil aja, juallah untuk kalian gitu. Dia kasih rumahnya. Udah dia kasih tunjuk. Orang pemuda 2 orang ini datang, mereka ke rumahnya dia. Ya, mereka ke rumahnya dia. Rumahnya cukup bagus, ya. Namanya juga orang berkeadaan. Jadi dia kasih udahlah sertifikat tanah ada di sini, dia kasih tunjuk, dia sambil ke kamar mandi. Ya, ke kamar mandi dia sambil menangis, dia buka shower, dia mandi kayak dia nggak tutup pintu, jadi dia hanya mandi sambil menangis. Ya, dia hanya terbayang-bayang tentang kebaikan suaminya yang sangat baik dengan dia. Dia menangis, dan ketika pemuda itu ke kamar untuk mengambil sertifikat itu tadi yang dikasih tunjuk, mereka menemukan ada anak mereka yang sedang tidur di ranjang baby. Ya, ketika mereka melihat itu, hati mereka tergerak lagi. Mari kita tolong mereka. Ada HP telepon keluarga, itu mereka telepon suaminya, dan suaminya marah sama udah jangan. Dia pikir istrinya yang telepon, udah kita udah bercerai gini. Baru pemuda ini ngomong, Bapak, istrimu dalam keadaan begini. Dan saat itu suaminya udah nggak hiraukan lagi. Ternyata Bapak Ibu kesalahpahaman dalam rumah tangga mereka. Ya, kesalahpahaman. Dia pikir suaminya selingkuh, padahal bukan. Hanya sebatas teman kerja, dan itu pun dapat dibuktikan gitu. Ya, dia waktu itu memang pernah waktu itu kayak nginap gitu. Dan inti dari cerita ini bahwa kesalahpahaman mereka lah suami istri, ya. Dan 2 orang pemuda tadi mengembalikan lagi handphone, tas, dan juga perhiasan yang mereka ambil tadi di jalan. Mereka kembalikan dan mereka memberikan satu renungan buat mereka bahwa dalam keluarga itu mereka harus punya komunikasi. Jadi dalam hal ini pun kita dapat petik satu ajaran yang sangat berharga buat kita, bahwa kita harus tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Ya, coba bayangkan tadi ketika ibu itu dijamret, dia sudah kehilangan apa-apa, anaknya mungkin sudah dikemanakan, kan bisa saja dijual, hartanya sudah diambil, sudah dijual lagi, ludes semuanya. Ketika ia sudah sadar, ya tidak ada lagi apa-apa. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang kita petik dari sini adalah bukan kita seperti wanita itu, gitu ya. Bukan kita seperti wanita itulah, ketika saya punya masalah saya jalan aja di jalan deh. Terus itu nanti kalau ada yang jambret saya kasih aja semua harta saya. Bukan begitu ya Bapak Ibu, amin. Ya, tapi satu pembelajaran yang kita ambil itu bahwa penyertaan Tuhan itu masih menyertai setiap manusia yang percaya dan berpengharapan kepadanya. Katakan haleluya. Ya, puji Tuhan. Lanjut, mengapa kita harus tetap percaya? Ya, selain yang pertama tadi, Tuhan berjanji akan terus menyertai kita. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana yang baik. Ya, setelah Tuhan menyertai perjalanan kita, Tuhan mampu menyediakan yang terbaik buat kita, buat Bapak Ibu sekalian. Ya, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ya, untuk kita yang ada di kota besar ini, banyak macam hal yang membuat kita up and down.
terutama dalam dunia pekerjaan kita. Ya. Mungkin kita sebagai pekerja untuk perusahaan orang lain atau satu perusahaan orang lain gitu. Kita bisa saja dikeluarkan atau bisa saja kita nge-stuck di situ, nggak naik jabatan, nggak naik gaji. Kalau bisa pun dikurangin lagi untuk bayar pajak gitu. Kalau bisa dikurangin lagi untuk bayar pengeluaran yang ada di perusahaan itu. Kita tahu bahwa ketika rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, kita mampu mengertikan bahwa apa yang sedang kita alami saat ini ketika kita sudah sungguh-sungguh, ingat Bapak Ibu, katanya sungguh-sungguh, kita akan mengalami kenaikan jabatan, amin. Kita akan mengalami kenaikan perekonomian kita, finansial kita, amin. Ya. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mempunyai rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, kita memilih Tuhan memberikan hal tersebut bagi kita karena kita dapat menanggungnya. Ya, karena kita tahu itu adalah hal yang baik yang dapat diberikan bagi kita, dan kita tahu bahwa hal itu pun akan kita terima dengan berlipat kali ganda setelah Tuhan menyertai kita. Kita hanya perlu percaya itu saja. Ketika kita dalam keadaan terjepit, keadaan terjepit ini bukan berarti dua tindihan batu menghimpit kita. Keadaan terjepit ini salah satunya yaitu secara finansial, kita nggak punya uang. Ya. Ketika saya masih asrama, Bapak Ibu, saya pernah nggak ada uang, sama sekali sepeser pun nggak ada. Itu hampir berbulan-bulan saya nggak pegang uang itu. Jadi saya nggak tahu saya harus bagaimana, tapi saya punya teman. Ya, saya punya teman, dia punya sabun lebih, jadi dia bisa berbagi. Nah, itu kehidupan di asrama lah ceritanya. Tapi saya bisa percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada. Demikian juga di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika kita tidak ada uang, kita tidak ada kebutuhan di rumah tangga atau hal sebagainya, ya salah satu contohnya itu kebutuhan fisik yang ada di depan kita itu nggak ada. Kita percaya bahwa Tuhan itu mengirimkan orang, Bapak Ibu, mengirimkan orang untuk menyalurkan berkatnya buat kita. Apakah itu bisa beras, apakah itu bisa uang, atau sebagainya. Kalau saat ini kita dalam bekerja di suatu perusahaan, dunia pendidikan atau dunia marketing atau sebagainya, ya, ketika kita masih nge-stuck, misalkan masih level bawah, kita masih level staff, kita nggak pernah dipromosikan untuk menjadi kepala bagian atau hal-hal yang bisa naik gaji atau bisa dikasih tunjangan lebih. Kadang kita meragukan, kalau kenapa sih Tuhan, padahal kontrak saya 2 tahun udah selesai, untuk kontrak selanjutnya masih jabatan yang sama. Kita perlu tahu, ketika kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita tahu dan percaya bahwa Tuhan akan mengupgrade kita, amin. Bahwa Tuhan akan mempromosikan kita lebih, amin. Amin. Dan yang selanjutnya, ya, ketika kita sudah percaya bahwa rancangan Tuhan itu sungguh indah, baik, dan cukup buat kita, ya, dan kita percaya apapun itu yang menjadi halangan kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memampukan kita, ya. Sehingga bagaimana ketika kita sudah percaya di tengah-tengah tekanan kita ini, ya? Bagaimana tetap percaya di tengah tekanan ini, ya? Setelah tadi kita sudah percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu ada mendatangkan kebaikan. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, ya, ketika kita dalam tekanan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus berdoa dengan penuh iman. Ya, mungkin selama ini ketika Bapak Ibu berdoa itu tidak sungguh-sungguh, tidak dengan iman, tidak dengan percaya, tidak memperkatakannya dengan detail gitu. Ya, ada satu
yang saat ini mengatakan gini, oh iya, ketika saya bilang Tuhan sudah tahu yang saya perlukan, amin gitu. Kita harus perlu detail gitu Bapak Ibu. Sama seperti ketika kita minta, ya, ketika kita meminta kepada orang tua, ya, sama seperti anak sama orang tua. Udahlah, mama saya tahu kok apa yang saya butuhkan di sekolah. Padahal kita sedang butuh apa? Kita sedang butuh pulpen. Padahal mama kita belinya pensil. Atau kita sedang butuh buku ekstra gitu, buku lebih gitu. Tapi ya udahlah, mama saya pasti tahu. Kita butuhnya 11, dibelinya hanya 10. Jadi kita perlu detail Bapak Ibu. Kita, Mah atau Pak, saya butuhnya 11 buku ya. Jadi bisa dibelikan 10. Bukan udahlah, mama tahu kan keperluan di sekolah, oke. Jadi keperluan sekolah itu kita nggak tahu. Bisa saja nanti hanya 10 buku dibeli. Ya, kita sama Tuhan juga begitu. Kita berdoa dengan penuh iman. Ya, kita harus yakin bahwa apa yang diberikan bagi kita itu harus detail gitu. Tuhan, saya butuh uang Tuhan. Tuhan buka jalan bagi saya lewat pekerjaan, lewat orang-orang di sekitar saya. Tuhan pakai mereka untuk memberkati saya. Bisa saja terbuka jalan Bapak Ibu. Ya, terbuka jalan. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, sehingga damai sejahtera Allah itu akan yang melampaui akal mampu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Iya. Jadi itu yang pertama, kita harus sungguh-sungguh berdoa ketika kita sudah di dalam tekanan. Ya, sungguh-sungguh berdoa harus dengan detail. Kita kasih tahu Tuhan, Tuhan, saya lagi butuh ini Tuhan. Doakan. Kalau meminta kesembuhan, doakan sakit apa. Bukan hanya Tuhan, saya meminta kesembuhan dalam nama Yesus, amin. Tapi doakan Tuhan, saat ini saya lagi sakit kanker. Dalam nama Yesus sembuh. Tuhan, saat ini saya lagi sakit kanker stadium 4, sesuai yang dikatakan dokter, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Ya, begitu. Kita harus detail. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam tekanan, kita juga harus detail kita sedang mengalami apa, dan kita meminta pertolongan itu lagi apa gitu. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap percaya di dalam tekanan ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, yaitu berserah kepada kehendak Tuhan. Kita tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pergumulan kita. Tuhan, apa yang menjadi pergumulanku? Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap hari kita perkatakan. Bapak Ibu, untuk berdoa kepada Tuhan itu bukan hanya di gereja saja ya. Bukan hanya di rumah kita aja, ya. Mungkin saat ini kita sering persekutuan di gereja, kita berdoa, terus itu di rumah. Dalam perjalanan pun kita tetap berdoa, amin. Ketika saya sampai di sini, saya selalu berdoa, Tuhan sertai perjalanan hamba-Mu sehingga sampai di lokasi ini. Saya sebut lokasinya. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati motor yang saya tumpangi. Sehingga setidaknya saya tidak menabrak atau saya tidak ditabrak. Hanya dua kemungkinan itu saja kalau di lalu lintas. Kalau bukan kita ya mereka gitu. Jadi Bapak Ibu, apapun yang ada di dalam diri kita saat ini kita doakan. Di sekitar kita itu kita doakan. Ya, termasuk kendaraan kita pun kita tetap doakan. Semoga Tuhan bisa menjauhkan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal negatif, hal-hal yang merugikan pribadi kita, yang membuat kita nanti bisa berlipat kali ganda mengeluarkan sesuatu hal itu. Ya, sama juga seperti di HP saya. Ya, Bapak Ibu, ketika saya kehilangan itu, saya juga diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan. Saya tahu Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang lebih jauh, lebih indah dengan apa yang saat ini hamba mau terima gitu. Ya, ini adalah dua yang boleh kita pegang pada saat ini ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika kita dalam keadaan tersulit kita, yaitu kita berdoa dengan penuh keimanan, dengan penuh iman, dan kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Mungkin itu kehendak Tuhan supaya kita mempunyai suatu hal yang lebih besar. Amin.
Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu untuk tetap beriman kepada Tuhan kita sudah tahu ketika kita beriman dalam keadaan kita, apa yang menjadi kesimpulannya pada saat ini? Di dalam keadaan tersulit kita bisa dan mampu mengatakan bahwa Tuhan itu baik untuk kita. Apa yang menjadi bagian kita saat ini itu milik Tuhan, amin. Termasuk keluarga kita. Jadi sama seperti Ayub yang dari awal saya jelaskan, Tuhan, harta bendaku yang sudah lenyap, yang sudah tidak ada lagi saat ini, aku tahu itu milik Tuhan. Tuhan hanya titipkan buat saya. Dan anak-anak yang lahir dari keluargaku pun itu titipan dari Tuhan. Ludes Bapak Ibu, udah gak ada harapan lagi. Ditambah dia penyakitan lagi, kayak udah gak ada pengharapan. Kalau secara duniawi kita sudah bisa mengikuti apa kata istrinya, ya mati sajalah di situ dan selesai sudah. Ya, kita bersyukur bahwa dalam hidup ini kita boleh mengalami hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita boleh diteguhkan oleh firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ada satu ayat yang saat ini mau kita bacakan bersama-sama. Oke, dalam Roma 8 ayat 28. Oke, Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu, kita boleh sama-sama ya. Sebelum kita tutup, kita sama-sama. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita haleluya, katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini sesuai dengan rencana Allah. Ada amin? Amin. Percaya bahwa rancangan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Amin. Apapun yang kita alami saat ini itu adalah rancangan Allah yang terbaik, ya. Tapi jangan lupa terus bersungguh-sungguh berdoa dengan iman dan terus berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam keadaan terjepit kami boleh terus percaya di dalam nama-Mu. Pada saat ini Bapak, Hamba bersyukur boleh sharing tentang kebenaran firman-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Kami boleh menerima anugerah-Mu yang sungguh besar bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami, sehingga firman-Mu ini menjadi ya dan amin bagi kami. Kau berkati jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini dalam keadaan tertekan secara ekonomi atau secara mental atau apapun yang mereka alami saat ini dalam dunia pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka, atau bahkan mereka yang saat ini sedang kuliah, sedang sekolah. Tuhan juga memberkati. Dalam pekerjaan Tuhan terus menolong kami, sehingga apa yang boleh kami rasakan, apa yang boleh menjadi bagian kami percaya Tuhan beserta kami. Dan apa yang sudah tidak ada bagi kami percaya bahwa ada rancangan yang jauh lebih indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak untuk penguatan iman bagi kami pada siang sore hari ini, sehingga kami dimampukan untuk terus Tuhan berikhtiar tentang kebenaran, dan kami terus dimampukan untuk menjalankan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah berhenti untuk berkata-kata. Tuhan sertai kami sampai ibadah ini selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Bersama dengan saya katakan, amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan
Tuhan diberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tadi namanya Ibu Wiwingia dari STT Setia, saudara. Dan pada saat lomba khotbah beliau juara nomor 1. Tepuk tangan dulu. Jadi murid mahasiswa yang berprestasi, ya, kita butuh orang-orang yang berprestasi sehingga bisa memperlebar kerajaan surga, yang membuka gereja dengan mencari pembicara-pembicara yang berbobot sehingga dia sudah mengalami teologi ada sekitar 5 tahun dan bisa dipraktekkan. Untuk minggu depan, saudara, kita akan membangun satu tema, ya, membangun satu keluarga bahagia, karena ini adalah kita sudah melihat data-data statistik tiap tahun itu 75% perceraian terjadi. Next, itu yang ayat Alkitab tadi saya. Jadi salah satu keluarga bahagia itu, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin, saudara. Amin. Jadi bagi saudara-saudara yang lajang yang belum menikah, kesalahannya dia nggak lemah lembut, saudara. Dia judas pemarah, jadi nggak ada yang mau, saudara. Minggu depan saudara datang belajar. Jadi sebetulnya manusia ini diberi kehendak bebas, bukan Tuhan yang menentukan. You diberi kehendak bebas. Saya pernah ngomong sama pendeta Yance Abraham Sanger 4 tahun yang lalu, waktu saya lantik jadi lembaga sidang CMC. Saya katakan, Bapak sudah menikah belum? Belum. Umur berapa? 60. Kenapa Bapak nggak mau menikah? Wah, nggak ada yang mau Pak Gunadi. Dia bilang gitu, saudara. Saya bilang nggak mungkin, Bapak ganteng, ya nggak bisa khotbah apa, tapi kenapa tegar tembuk tidak mau menikah? Sudahlah, saya nggak mau menikah. Saya nasihatin dia, Pak Yance, Alkitab berkata, tidak baik seorang sendirian. Amin, saudara. Tuhan menolong dia. Sepadan, tepuk tangan untuk dia. Rumahnya kemarin ketemu di hari Yahud, waktu di Robinson, saya duduk bersama dia. Dia cerita, akhir minggu ini saya sakit Pak Gunadi. Saya sering ke Bandung nyetir sendiri, motornya itu kaku. Rupanya ada jemaatnya yang muda, wanita umur 25. Rupanya setia, saudara. Yang dimana akhirnya begitu mau pulang dikenalin, ini calon tunangannya, saudara. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi lihat dulu, saudara, ya, jangan divonis saya nggak mau menikah lagi, saya udah umur 65. Nggak boleh, khususnya wanita-wanita, ya. Sarah umur 90 melahirkan anak, saudara. Ya, ini ada ayatnya, ya, doa. Ya. Jadi berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun, saudara. Tepuk tangan dulu. Ini Tuhan minta saudara umurnya panjang, bukan 70. Kalau 70 itu bikinan manusia, Musa. Coba next. Musa kan manusia. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlakunya buru-buru dan kami. Yuk percaya mana? Tuhan sama manusia. Tuhan. Musa waktu itu melihat bangsa Israel dari Mesir dibawa ke Kanaan, pada meninggal umur 70, 71, 72, 73. Jadi dia ngomong sendiri, saudara. Padahal Tuhan bilang 120. Amin, saudara. Jadi kalau saudara sakit umur 60, jangan bilang buru-buru dipanggil Tuhan, saudara. Betul nggak? Siapa yang mau buru panggil Tuhan? Angkat tangan. Kagak ada yang mau kan? Jadi patokannya 120 tahun. Amin, saudara. Ya. Jadi nanti mulai minggu depan bawa sebelah kiri yang lajang-lajang pria dan wanita lajang. Duda dan janda yang meninggal suaminya, istrinya meninggal boleh. Ya, karena sudah meninggal, yang belum meninggal jangan. Nanti dikasih pengajaran, saudara. Saudara harus mendampingi, harus didampingi. Ya, saya pernah mendengar kesaksian mantan Presiden RI Habibie, kesepian dia bilang. Kalau saya tahu hidup dilanda kesepian ini, ya setelah istrinya meninggal, saya lebih memilih agama daripada ilmu pengetahuan. Ya, karena ilmu pengetahuan terbatas. Ya,
saya meninggal dunia, tapi abang tak terbangun. Amin, saudara. Jadi kita harus cari perkara-perkara rohani yang di atas, yang tak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan. Ya, bagi saudara-saudara yang tadi dikatakan terjepit masalah segala macam, jangan takut. Amin. Berdoa saja, ya. Buktinya ini Ibu Vivian HP-nya hilang, enggak marah ya. Coba kalau marah, enggak bakalan datang khotbah sini. Karena dia tegar, langsung dia bangkit. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dibukakan bahwa memang manusia ini sering terjepit dalam masalah, ya. Menekan begitu besar, tetapi seperti Ayub, orang yang bertahan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberi pertolongan. Kiranya firman ini menyadarkan kita bahwa jangan takut di dalam kehidupan ini, karena ada Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Janji-janji Tuhan yang dalam firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa orang yang benar tidak akan tergoncangkan. Sekarang kami hendak pulang. Angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara.